Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Ilmi dengan NIM 2306015 dari kelas MIK 2A dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baiklah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan, MKom. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus tentang rekam medis yang ditangani dengan metode SDLC. Di era digital sekarang ini, pencatatan rekam medis mulai beralih dari metode manual ke sistem elektronik, supaya data pasien bisa lebih tertata rapi, mudah dicari, dan aman. Agar sistem rekam medis ini sesuai dengan kebutuhan di klinik, diperlukan proses pengembangannya yang jelas dan terstruktur dengan mengikuti metode SDLC atau System Development Life Cycle. Tahap pertama yaitu pengumpulan dan analisis kebutuhan. Tim penggabung berinteraksi langsung dengan petugas rekam medis, dokter, dan staf terkait untuk memahami kebutuhan mereka. Dilakukan wawancara dan observasi untuk mencari masalah seperti sulitnya pencarian data pasien dan laporan yang kurang sistematis. Hasilnya adalah kumpulan kebutuhan sistem seperti fitur pencatatan identitas pasien, riwayat pengobatan, dan keamanan akses data yang menjadi pedoman pembuatan sistem. Yang kedua yaitu perancangan sistem. Tim mulai membuat rancang alur kerja sistem, diagram hubungan data, dan desain antarmuka yang mudah digunakan. Desain ini juga memastikan integrasi dengan sistem lain di klinik, seperti sistem farmasi dan administrasi. Contoh, kasus pemakaian sistem juga dibuat, misalnya prosedur pencarian data seperti data emergensi. Yang ketiga, pengembangan sistem. Pada tahap ini, sistem dibangun sesuai desain dengan fitur utama seperti pendaftaran pasien, pencatatan hasil pemeriksaan, dan laporan. Tim pengembangan melakukan pengujian internal menggunakan data contoh untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik dan aman. Lanjut, yang keempat yaitu pengujian sistem. Pengujian dilanjutkan dengan petugas rekam medis dan dokter melakukan simulasi penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Fitur pencarian data, pembuatan laporan, dan keamanan aplikasi diuji. Kesalahan atau data yang ditemukan dicatat dan diperbaiki oleh tim. Lanjut, yang kelima yaitu operasi dan pemeliharaan setelah lolos uji. Aplikasi digunakan secara resmi di klinik. Tim IT memberi pelatihan staf dan membantu pemeliharaan sistem seperti perbaikan dan pembaruan fitur berdasarkan kebutuhan. Sistem rekam medis ini membantu mempercepat pelayanan dan meminimalkan risiko kehilangan data. Kesimpulan dari materi yang tadi yaitu metode SDLC membantu perkembangan sistem rekam medis menjadi lebih terarah dan minim risiko. Dengan mengikuti semua tahapan mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga pemeliharaan, klinik dapat memiliki sistem rekam medis elektronik yang efektif dan sesuai kebutuhan staf medis. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang studi kasus rekam medis. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.